Thinking introvert. Sistem operasi otak thinking introvert. Thinking introvert adalah jenis kepribadian yang berbasiskan kecerdasan logika yang proses kerjanya dikemudikan dari dalam dirinya menuju keluar dirinya. Sistem operasi pada tipe thinking introvert berada di belahan otak bagian atas di sebelah kiri, atau disebut otak besar kiri. Pada otak kiri tersebut yang menjadi kemudi kecerdasan dari tipe ini berada di lapisan putin yang letaknya di bagian dalam. Otak kiri putih itulah yang menjadi sistem operasi tipe thinking introvert. Lapisan yang berwarna putih memiliki tekstur otak yang lebih padat karena mengandung sel otak lebih banyak. Kerapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lapisan bagian luar tersebut membuat kemudi kecerdasan bergerak dari dalam keluar. Hal ini menyebabkan tuan yang punya badan menjadi membiayai sendiri keperluan untuk memutar kepalanya. Energi yang datang untuk mengolah otak kiri datang dalam diri tipe thinking introvert sendiri. Tipologi fisik mesin kecerdasan thinking introvert. Mesin kecerdasan thinking sesungguhnya identik dengan tulang. Mereka memiliki tulang yang besar dan kuat. Dengan bentuk tubuh yang piknis, terlihat unsur tulang secara proporsional menjadi dominan disebut piknis karena ukuran badan volumenya lebih kecil dibanding tipe lain, sementara volume tulangnya paling dominan dibanding tipe lain. Sifat khas thinking introvert. Menurut konsep Stephen, thinking introvert memiliki 10 sifat khas yang tidak akan berubah dan akan selalu eksis seiring dengan penambahan umur. 10 sifat khas tersebut adalah expert, on time, schedule, independent, focus, true, mechanistic, prudent, responsible, scam. Sebagai pribadi yang utuh, thinking introvert memiliki sisi-sisi diametral sebagai berikut. Sangat logis, namun jika mentok malah bergantung pada faktor X, mengelola secara hebat, namun penakut untuk keluar dari zonanya, di balik kemandiriannya, TP ini menyimpan rahasia, dan maskin, sebenarnya ia agresif tapi juga ingin diladeni. Selain itu, tips thinking introvert mengadili secara hitam putih, namun mudah diprovokasi, jeli dan objektif, namun terkadang gagal menangkap kontekstualitas, gambaran besarnya, menjadi mesin profit yang mahir, namun sering terjebak oleh hal-hal sepele. Oleh karena itu, VP ini perlu waspada dengan kelemahannya, dan berusaha mengeksploitasi kelebihannya. Biasanya jika kelebihannya bergerak membaik, maka secara otomatis kelemahan dari TP ini akan tertutup dengan sendirinya. Kelebihan thinking introvert. Kepribadian dari tipe thinking introvert memiliki kekhasan karena memiliki kemampuan menalar secara mendalam dalam wujud penguasaan teknologi, mesin, dan mekanika yang melebihi 8 jenis kepribadian yang lain. Kelebihan ini dapat disepadankan dengan kecerdasan teknik atau disebut technical quotient. Chemistry thinking introvert. Dengan kekuatan pada spesialisasi, kepakaran, kemampuan otak kiru, kemandirian, karakter yang seperti tulan, atau ibarat besi yang kokoh. Bahkan keberadaan tulan yang lebih dominan di ukuran badan, menjadikan orang thinking introvert akan jauh lebih sukses kalau ia memiliki tapak untuk menekuni aktivitasnya. Tips thinking introvert, jangan menjalankan usaha yang tidak memiliki tapak markas bengkel kantor permanen. Hal tersebut akan menyebabkan usahanya tidak stabil dan tidak terstruktur. Lokasi itulah tapak yang akan membuat tips thinking introvert meraih tahta sebagai kekuasaannya. Kebesaran tapaknya akan sejalan dengan kebesaran tahta dan kekuasaannya. Pada dasarnya, TP ini memang menjadi orang yang paling bertahta sepanjang ia berusaha mencari, dimulai dari tapaknya. Peranan thinking introvert.
Dengan fungsi kepala yang dominan, tips thinking lebih senang. Jenis pekerjaan yang memerlukan berpikir keras, sehingga dapat menyelesaikan masalah hingga tuntas, menyusun serangkaian logika sebagai metode untuk menyelesaikan masalah. Hal inilah yang membuat tips thinking dianggap bertangan dingin. Setiap masalah menjadi tanggung jawabnya, dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian, jika kemampuan kepala tersebut digabungkan dengan karakter tulang yang kokoh, maka akan melahirkan kepribadian yang teguh dan keras kepala. Jika tips thinking dikemudikan dari dalam keluar menjadi tips thinking introvert, maka akan muncul sifat yang lebih mandiri. Hal itu membuat TP ini menyukai peranan sebagai orang yang menguasai masalah dan dapat bekerja sendiri seperti seorang pakar. Target dan harapan thinking introvert. Target kerja dari tips thinking introvert adalah menghasilkan kestabilan dalam penuh kepastian. Kemampuan pengelolaan tips thinking introvert sangat bagus. Ia mampu mengkalkulasi segala macam unsur yang akan menimbulkan kesalahan yang diperkirakan mengganggu kerjanya. Arah merek thinking introvert. Bagi tips thinking introvert, kepakaran ekspertis menjadi merek dirinya. Dengan kepakarannya, TP ini akan kepake kemana-mana. Tarif per jam dari TP ini akan menjadi semakin mahal karena kepakaran tersebut. Masyarakat luas atau pasar pada umumnya akan menyebut nama TP ini ketika mencari pakar di bidang tertentu. Cara belajar thinking introvert. Pada umumnya, tips thinking introvert tidak mengalami masalah dalam hal belajar. Pada umumnya, materi pelajaran memerlukan cara kerja otak yang menalar, berhitung, dan menstrukturkan. Pada TP ini, ia sudah terbiasa menalar bacaan untuk mendapatkan logika isi dan intisari bacaannya. Otak kiri dari tips thinking introvert selalu memerlukan fooding dengan cara berpikir, atau pada dasarnya, ia suka berpikir baik diminta ataupun tidak diminta. Hasil akhirnya menyebabkan tips thinking introvert menjadi orang yang paling lahap membaca buku pelajaran dan sekaligus menjadi orang yang tingkat penguasaannya paling tinggi terhadap isi pelajaran. Untuk meningkatkan atau memelihara motivasi belajar TP ini dapat didorong dengan cara memberikan rekognisi dari orang yang dihormatinya. Rekognisi berbeda dengan pujian. Rekognisi lebih menyerupai sebagai penghargaan atau pengakuan bahwa pada dirinya ada kemajuan dan diberikan oleh orang yang dihormatinya seperti ibu bapaknya atau gurunya atau seniornya atau bahkan dari lawan yang diseganinya. Pilihan sekolah atau profesi thinking introvert. Prioritas utama jika ingin memilih jurusan atau profesi untuk tips thinking introvert sebaiknya diarahkan pada satu di antara 5 pilihan industri berikut ini, yaitu riset dan teknologi, informasi teknologi, pertambangan, konstruksi, kesehatan, garmen. Di masa depan, pilihan profesi akan semakin beragam. Jika ingin memilih jurusan ataupun profesi patokannya, bagi tips thinking introvert adalah mempertimbangkan 4 kata kuncinya, yaitu menalar, tulang, mandiri, mendalam. Artinya, jurusan atau profesi yang dipilihnya didominasi oleh unsur-unsur yang memerlukan daya nalar, mengandalkan pendirian yang kuat, atau bahkan profesi yang betul-betul mengandalkan tulang dalam pengertian sesungguhnya. Seperti atlet balap sepeda, taekwondo lari, renang khusus, gaya dada, dan sebagainya, dan dapat memanfaatkan kemandiriannya dalam bekerja, serta bidang-bidang yang memerlukan kedalaman atau spesialisasi seperti insinyur atau teknokrat.